Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran firman Tuhan kita, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga Tuhan, sungguh kami bersyukur sekali lagi atas rahmat dan kebaikan-Mu kepada setiap kami. Dan sekiranya Tuhan, pada saat ini kalau kami mau membuka firman-Mu untuk belajar sedikit dari Engkau Tuhan, kami minta Roh Kudus untuk bekerja di dalam setiap hati, dalam setiap telinga yang mendengar Bapa, supaya kami boleh dilunakkan, dilembutkan hatinya untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, kau yang pakai hamba-Mu untuk berbicara kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, kalau sudah siap, mari kita buka firman Tuhannya, Alkitabnya ke 2 Korintus pasal yang kelima. Bacaan kita diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima. Dan kita baca dari ayat yang ke-17 hingga yang ke-21. 2 Korintus 5, 17-21. Nah, saya bacakan firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau nonton berita beberapa hari yang lalu, ada sebuah kasus insiden antara pihak imigrasi Indonesia dan diplomat dari Nigeria. Mungkin ada beberapa saudara yang udah nonton beritanya. Jadi saya akan bahas sebentar. Yang terjadi adalah beberapa hari yang lalu pihak imigrasi Indonesia mendapatkan kabar kalau ada beberapa pihak dari orang-orang dari Nigeria masih tinggal di Indonesia tanpa izin. Jadi izin tinggalnya selama ini sudah kadaluarsa, sudah lewat tenggang waktunya ya, expire. Nah, jadi mereka harus menindaklanjuti ini, mencari orang-orangnya, oknum-oknumnya siapa saja. Dan mereka dapat informasi kalau orang-orang Nigeria ini mereka lagi mau buat pesta, mau buat party di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Singkat cerita, akhirnya mereka datangi, mereka cari orang-orangnya, dan mereka bertemu dengan salah satu dari orang Nigeria di apartemen itu di lobinya. Dan pada saat mulai ditanyakan, diinterogasi, orang ini mulai resisten. Dia mulai agresif, dan dari laporan berita yang saya baca, akhirnya mungkin keadaannya jadi sengit. Nah, dia pukul salah satu petugas imigrasi kita. Jadi dia pukul, nah akhirnya dia disekap, dia ditahan, dimasukkan ke dalam mobil. Dan itu videonya sampai lumayan viral tuh. Kalau saudara cek di YouTube bisa nonton ya, dia disekap tuh di dalam mobil sama pihak imigrasi Indonesia. Nah, akhirnya mulai diusut, dicari kebenarannya apa, dan akhirnya ketahuan kalau memang dari pihak imigrasi sendiri kita nggak kasar, kita nggak melukai dia. Jadi akhirnya tuntutannya pun dicabut. Nah, tapi respon dari negara Nigeria itu sendiri apa? Respon dari Nigeria yang langsung dilakukan adalah dia menarik pulang duta besar Nigeria. Pada saat itu juga langsung ditarik pulang bersama dengan oknum ini ya, yang berkelahi dengan pihak petugas imigrasi Indonesia. Itu mereka berdua langsung ditarik pulang. Ya, duta besarnya juga ikut. Untuk apa? Untuk mereka mulai investigasi. Cari kebenarannya, kenapa terjadi seperti ini. Nah, dalam pengertian kita di zaman sekarang, saudara, kedutaan besar itu adalah perwakilan dari kedua belah pihak dari negara-negara ini. Tandanya kalau ada dubes di negara itu, berarti negara ini berdua punya hubungan yang baik, punya hubungan yang damai ya, ada hubungan diplomatis antara dua negara ini. Dan tentunya duta besarnya adalah menjadi orang yang merepresentasikan perdamaian itu ya antara dua negara ini.
Ya, kita punya hubungan yang baik dengan Nigeria, maka ada duta besarnya Nigeria. Nah, kalau ada kejadian seperti kemarin, dia akan ditarik pulang dulu. Jadi akan ditarik pulang dulu, dilihat dulu, ditinjau lebih lanjut, apa yang terjadi nih? Apakah ada tegangan antara dua negara ini? Apakah masih ada perdamaian? Sebelum itu dikonfirmasi, dicabut dulu dubesnya. Gitu ya. Kalau beberapa bulan yang lalu juga sama, AS dengan Rusia. Gitu ya. Presiden AS Biden, dia bilang katanya, oh Putin itu adalah pembunuh. Wah, dubesnya langsung ditarik pulang. Ya, karena mau ditindaklanjuti dulu nih, apa ada tegangan, ada tensi gitu ya, ada tekanan dari dua negara. Nah, dubesnya itu nggak boleh ada di negara itu dulu. Ya, sebelum perdamaian itu dikonfirmasi. Nah, saudara, barusan kita baca bagian dari firman Tuhan, 2 Korintus 5, ayat 17 sampai ayat 21. Di sana yang kita baca, saudara, dikatakan kalau di ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang mengadakan perantara, ya, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi, di sini Rasul Paulus sedang membahas tentang perdamaian yang Tuhan capai dengan kita umat manusia melalui Kristus. Ya, ada perdamaian antara dunia dan Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi di sini, saudara, Rasul Paulus sebenarnya sedang membahas tentang Injil. Tentang Yesus mati, tebus dosa kita. Nah, sekarang sudah ada pendamaian itu antara manusia dan Tuhan, antara dunia dan surga. Lalu ayat 20, Rasul Paulus masuk dan berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Nah, saya mengajak saudara untuk memperhatikan satu kata itu ya, utusan ya, utusan-utusan. Nah, di dalam bahasa aslinya, saudara itu dalam bahasa Yunani presbos, itu kalau di dalam bahasa Inggris pun ditranslasinya itu sebagai ambasador. Ya, atau dalam pengertian kita tuh duta besar, perwakilan dari satu negara. Makanya kalau di bahasa kita ngomongnya utusan. Ya, konsepnya kalau di zamannya Paulus itu, kalau dua negara mereka masih kirim utusan, nggak kayak zaman sekarang, kita udah teknologi udah canggih gitu ya. Mereka kirimnya utusan, envoy gitu ya, untuk mereka punya mungkin bisnis, urusan dagang atau diplomatis, politik. Nah, itu mereka pakai utusan. Nah, di sini Rasul Paulus bilang, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, duta-duta besar Kristus. Ini menjadi konsep yang sebenarnya mungkin kita bisa bayangkan, saudara ya, kita bisa mengerti dari kedubesan yang ada di negara kita aja gitu kan ya, sama seperti yang tadi sudah kita lihat, kalau ada dubes ya, ada duta besar di dua negara, itu berarti mereka punya sebuah hubungan damai. Nah, dubes di bumi itu ada dari surga. Dubes surga itu ada di bumi. Kalau Rasul Paulus bilang, kami duta besarnya. Kamilah perlambangan damai yang ada antara dunia dan surga, antara Allah dan manusia. Kami. Dan tentu saja, saudara, setelah 2000 tahun ini, ya, Rasul Paulus sudah nggak ada, saudara ya. Kami ini sekarang siapa? Siapakah duta-duta besar ini? Siapakah perwakilan tanda damai antara sorga dan dunia, antara Tuhan dan manusia? Saudara, tentunya kita bisa langsung menebak. Kitalah duta-duta besarnya sekarang di dunia yang kita hidupin ini. Itu menjadi panggilan kita, itu menjadi tugas kita. Yang kadang mungkin kita suka lupa. Kita ini duta besar loh, duta besar surga lagi. Ya, kalau saudara ngerti konsepnya, ini duta besar ini kan bukan orang sembarangan, saudara. Mereka bukan karyawan rendahan. Kalau duta besar dikirim sama satu negara ke negara lain itu, wah, mereka ini pangkat tinggi, kerja langsung di bawah presiden, di bawah raja, pemimpin negaranya tersebut. Ya, duta besar ini bukan orang yang main-main. Kita nggak bisa tiba-tiba tangkap duta besar negara orang gitu di negara kita, lalu kita perlakukan semena-mena. Ya, kemarin kejadian sama Nigeria aja langsung geger gitu ya, langsung heboh. Itu padahal yang kejadian itu bukan sama dubesnya, itu cuma sama salah satu pekerjanya doang, diplomat dia ternyata, salah satu diplomat yang belum yang dubesnya. Ya, jadi mereka bukan
bukan orang biasa, bukan orang rendahan. Mereka adalah orang yang sangat berpangkat tinggi. Mereka adalah orang yang sangat berpengaruh. Dan saudara, kita dipilih untuk menjadi duta-duta besarnya Tuhan. Kita lah duta-duta besarnya surga. Itu fungsi kita di dunia ini. Nah, lantas tugasnya ngapain? Kalau duta besar itu sebenarnya apa ya tugasnya, saudara ya? Nah, jadi saya kepo sedikit. Nah, saya lihat nih, apa sih tugas-tugasnya dubes, gitu ya, duta besar. Nah, kita akan lihat tugas mereka di dunia ini ya, gimana gitu ya sistemnya. Dan coba kita akan bandingkan apakah sama, apakah mirip dengan kita nih, kedubesan surga. Apakah kita sebagai dutanya Tuhan, kita punya tugas-tugas yang sama, punya tanggung jawab yang sama? Coba mari kita lihat. Yang pertama, saudara, tugas dari dubes, seorang duta besar, itu adalah sebagai presentasi atau representatif, ya, presentasi. Kalau misalkan, ini konsepnya duta besar di dunia modern. Kalau misalnya mereka bikin kantor dubes, ya kayak misalnya, kan kita tahu di Jakarta itu kan lumayan banyak ya, ada beberapa negara yang bikin duta besarnya di ibu kota kita. Konsepnya, saudara, gedung itu, tanah itu, wilayah itu yang diberikan kepada mereka untuk bangun kedutaan, itu bukan lagi tanah Indonesia. Kita berikan sebidang tanah itu menjadi kedaulatan dari negara tersebut. Jadi kalau kedubes Prancis, ya itu tanah Prancis, biarpun di Indo gitu ya. Kedubes AS, yaitu tanah AS, Amerika di situ, bukan tanah Indonesia. Tandanya apa? Maksudnya apa? Kita mengakui kedaulatan negara tersebut ada di negara kita. Ya, jadi itu salah satu tanda hubungan baiknya. Kita mengakui kedaulatan mereka. Oleh sebab itu, kalau saudara masuk ke sana, lalu saudara lakukan tindak kriminal di wilayah kedubesan, saudara kan ditindak sesuai dengan hukum negara itu, bukan di negara Indonesia, bukan di kita, gitu ya. Karena tanah itu secara teknis tuh mereka punya lahan, gitu. Jadi kalau misalnya saudara mau keliling dunia, nggak usah jauh-jauh, saudara kelilingin aja ya dubes-dubes di Indonesia, ya. Jadi itu wilayahnya itu semua itu tanahnya mereka hitungannya. Jadi saudara bisa keliling dunia, nggak usah jauh-jauh. Zaman sekarang injek dubesnya mereka, gitu ya. Saudara, konsepnya mungkin sama dengan kita, bukan? Kita ini kan duta besarnya surga. Jadi wilayah kita, di kantornya kita, gedung kerja kita, seharusnya menjadi kedaulatan tanah surga. Gereja kita, rumah kita, di tempat kita berada, seharusnya melambangkan surga. Kalau orang masuk ke rumah kita, ya itu seperti dia mencicipi sedikit surga itu seperti apa. Dia masuk ke gereja kita, dia harusnya mencicipi sedikit surga itu seperti apa. Karena kita adalah duta besarnya surga. Kita duta besarnya Tuhan. Kita presentasi dari surga itu, dari negara kita, keluarga negaraan kita, di atas sana di dunia total. Kita merepresentasikannya. Nah, saudara, di Yohanes 13 ayat 35, mungkin saudara ada yang sudah hafal, sudah sering baca ini. Yesus sedang berbicara kepada murid-murid. Lalu dia katakan seperti ini kepada mereka. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jadi seolah-olah ini seperti mau menjawab Tuhan Yesus seperti mau menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana sih caranya orang tahu kita ini murid-muridnya Tuhan? Bagaimana sih orang-orang itu di luar sana bisa tahu kalau kita ini anak-anaknya Tuhan? Oh, dengan cara kalian saling mengasihi. Saya ingat saya pernah mungkin bahas ayat ini juga sebelumnya dengan detail, saudara ya. Kita ini adalah representasi surga. Waktu orang datang ke rumah kita, kenal kita, datang ke gereja kita, bersinggungan dengan kita, harusnya mereka cicipin sedikit surga itu seperti apa, saudara. Surga adalah tempat penuh kasih. Saudara, bagaimana caranya kita kasih tahu dunia kalau kita perwakilan perdamaian antara Tuhan dan manusia? Kalau kitanya sendiri di dalam gereja, kita nggak punya damai. Kita nggak punya kasih. Kitanya gontok-gontokan, kitanya slack, kitanya gosipin satu sama lain, ngomongin satu sama lain,
Ya senggol-senggolan. Lah ini kan nggak masuk akal. Mana bisa kita merepresentasikan kasih dan damai sejahtera Tuhan kalau misalnya Yohanes 13 ayat 35 ini kita nggak jalankan. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, saudara, kita kalau misalnya mau berantem sama orang gitu ya, hati-hati saudara berantem sama siapa. Khususnya sama jemaat sendiri, sama orang Kristen di sekitar kita, sama saudara-saudara sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berantemnya nih, ributnya antara orang Kristen satu dan orang Kristen yang lain, itu kan dunia ngeliatin. Dunia ngeliatin. Mereka lihat, oh gitu ya, ini orang Kristen sama orang Kristennya mereka nggak damai, mereka nggak akur, mereka nggak bisa jadi satu, mereka nggak saling mengasihi, mereka nggak bisa saling mengalah, mereka nggak bisa saling mengerti, mereka nggak bisa saling mendahulukan. Ngapain saya ikutin mereka? Coba saudara bayangkan tembok, itu tembok yang sangat tebal, yang kita pasangkan kepada dunia. Yang seharusnya kita bisa menjadi representasinya, kita menjadi presentasi dari kasih, loh kita malah menghalangi orang jadi malah nggak kepingin kan lihatnya. Ya ngapain, apanya yang kasih, apanya yang damai sejahtera, itu merekanya aja pada pada ribut-ribut satu sama lain. Lo nggak bisa begitu. Kita ini adalah duta-duta besarnya Tuhan yang melambangkan kasih damai sejahtera dari surga. Kitanya sendiri harus saling mengasihi dulu. Dari kita dulu. Kadang-kadang orang justru kebalik. Ya, orang-orang Kristen tuh justru kebalik. Kalau sama orang di luar gitu ya, sama yang non-Kristen, oh mereka ramah, tamah, sopan gitu kan. Di gereja malah dorong-dorongan gitu kan, sikut-sikutan. Loh terbalik. Harusnya kalau kita bisa mengasihi orang, kita bisa ramah di luar sana, kita bisa mengerti orang, mengayomi orang, toleran di luar sana. Lah bukannya di dalam keluarga kita sendiri, di gereja kita sendiri, harusnya kita bisa lebih toleran ya. Bukannya harusnya di dalam kita malah lebih saling rela berkorban. Kalau menurut saya yang logis itu seperti itu. Begitu pula dengan konsep ini. Ya kita ini wakilnya Tuhan, dubesnya Tuhan. Jangan sampai justru kita yang malah menghalangi orang untuk mengenal raja kita seperti apa, kerajaan kita seperti apa, sistem hidup di negara kita seperti apa, di dalam gereja dan kekristenan. Kita merepresentasikan kasih, saudara, untuk orang-orang di luar sana. Lalu apalagi yang kita presentasikan? Kita presentasi kesuksesan, saudara. Kesuksesan. Ya, kesuksesan. Nah, sebelum kita salah paham, saudara, kita akan balik ke Kejadian pasal yang ke-41. Sebenarnya saya nggak akan lama-lama bahas ini, karena kebetulan minggu lalu sudah disinggung sedikit oleh Evangelis William. Kejadian 41, kita baca lagi sedikit tentang Yusuf di ayat yang ke-38. Di sana ini setelah Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, sudah dibahas sebenarnya kan minggu lalu kita juga udah belajar ya saudara ya. Firaun yang nggak kenal Tuhan, dengan dia lihat kesuksesan, kearifan, kehebatannya Yusuf, kesetiaannya Yusuf, dia jadi mengenal Allah. Dia jadi tahu ini ada roh Tuhan di atas dia. Yusuf menjadi mempresentasikan kesuksesan kerajaan kita. Nah, saudara, itu salah satu hal yang harus kita miliki. Kita harusnya bisa mempresentasikan kesuksesan kita kepada dunia. Nah, tapi ini sekarang nih, definisi kesuksesannya agak sedikit berbeda, saudara, dengan dunia. Nah, ini yang lumayan penting yang harus kita sadari. Kadang kalau misalnya kita bayangkan kesuksesan, saudara, kita sudah bayangkan hal-hal yang besar, yang megah, kita dijunjung tinggi orang, kita tenar, kita kaya raya, kita punya banyak resources ya, banyak bahan gitu ya untuk kita bisa bagikan kepada orang. Oh, itu baru namanya sukses. Mendapatkan segala sesuatu yang dunia mau. Lo beda. Kemauan dunia itu nggak sama dengan kemauan kita. Coba kalau kita cek Yusuf sekali lagi, kesuksesannya Yusuf. Dia dihianati sama koko-kokonya, dijahatin sama koko-kokonya, terus dijual. Habis itu dia jadi budak di rumah seorang
seorang hamba Firaun. Dia jadi budak loh, saudara, budak dijual. Lalu dia difitnah sama istri bosnya, lalu berakhirlah dia di penjara. Kalau kita misalnya lihat cerita-cerita seperti itu, saudara, dia jadi dijual, jadi budak, dihianatin, masuk penjara. Di bagian mana suksesnya? Di bagian mana suksesnya? Saudara, coba bayangin sama saya sekarang ya. Coba bayangkan kita hari ini, kita difitnah orang, terus kita masuk penjara akhirnya. Kita masuk penjara. Saya mau tanya, saudara kira-kira ngapain tuh di dalam sel? Di dalam bui kita ngapain ya? Mungkin kalau saya bisa menebak, mungkin saya udah nangis di pojokan gitu ya. Saya pikir ini kapan saya bisa keluar gitu ya. Kita akan sangat khawatir kenapa ini kita akan bikin kenapa ini terjadi. Gitu kita akan pikir gimana nih caranya supaya saya bisa bebas, supaya saya bisa lepas dari sini. Itu yang akan kita pikirkan. Tapi kalau Yusuf enggak. Dari setiap kali dia dikurung di lobang sama koko-kokonya, dia diperbudak di rumah Potifar, dia di penjara sama istri gara-gara istrinya Potifar. Di setiap tempat itu, saudara, dia nggak kasih waktu untuk duduk di pojok dan nangis. Tapi di sana dia malah berpikir bagaimana aku bisa bertugas di sini dengan maksimal supaya aku bisa membawa kemuliaan buat Tuhanku. Saya tantang kita semua. Ada nggak yang kalau di situasi Yusuf bisa mikir kayak gitu? Di dalam setiap hal kecil yang aku dipertanggungjawabkan, aku akan maksimalkan, aku akan sukses. Saudara, kita nggak disuruh menjadi perwakilan Tuhan yang suksesnya sampai terkenal dunia, enggak. Tapi setiap hal yang ada di dalam kehidupan sekarang yang menjadi tanggung jawab kita, harusnya kita sukses di situ. Saya mau tanya, saudara, udah sukses belum menjadi seorang ayah? Ayah yang sukses, yang bisa menuntun anak-anaknya di jalan Tuhan. Sudah jadi ibu yang sukses belum? Yang selalu bisa memberikan kenyamanan, keamanan untuk anak-anak dan istri. Sudah jadi istri yang sukses, sudah jadi suami yang sukses, sudah menjadi karyawan yang sukses, tadi kantor, bisnis, sudah menjadi atasan yang sukses, yang bisa memperlihatkan kerendahan hati. Nah, ini saudara yang bikin kita menjadi duta besar Tuhan. Mempresentasikan kalau kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang sukses. Sukses dalam apa? Sukses dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam setiap fase hidup kita. Itu yang kita jadikan representasi. Supaya apa? Supaya dunia bisa melihat. Sama seperti Firaun. Firaun bisa melihat Yusuf. Wow, Yusuf. Ada roh Allah. Orang lihat kita gimana? Apakah kita bisa menjadi representasi? Bisa menjadi duta di dunia ini? Kasih tahu, aku ini dari negara yang namanya surga. Rajaku mengadakan perdamaian dengan kalian semua. Makanya tadi Rasul Paulus bilang di sana di 2 Korintus pasal yang kelima, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu tugas kita. Sambil kita suruh mereka, ayo masuk, coba sini, kita ganti kewarganegaraan. Kita ajak teman-teman, saudara kita. Nah, tapi kita harus kasih lihat dulu kasihnya. Kita harus lihat dulu kesuksesannya. Kalau nggak, gimana caranya orang mau? Dia lihat orang Kristen, kerjanya cuma ngeluh aja, hidup nggak ada yang beres, keluarga berantakan, karir berantakan. Lah bagaimana? Gimana caranya kita jadi presentasi untuk mereka? Nggak bisa. Saudara, kita ini duta besar, kita presentasikan surga itu seperti apa, kerajaan Allah itu seperti apa kepada mereka yang ada di dunia, supaya mereka mau masuk ke dalam kerajaan kita. Itu tugas dubes yang pertama, saudara. Jadi presentasi, jadi perwakilan. Yang kedua, saudara, sebenarnya tugas seorang dubes ya di negara asing ya yang dia wakilkan itu adalah untuk menjadi pengaruh ya. Yang pertama presentasi, yang kedua adalah pengaruh atau intel gitu ya, dalam bahasa kerennya tuh intel. Nah, jadi tugasnya itu dia ngapain? Tugasnya itu adalah dia sambil dia tinggal di negara asing, dia harus memantau dan menganalisa keadaan, kejadian atau perubahan-perubahan di negara tersebut. Contohnya misalkan kalau pemimpin negara yang dia tinggali sekarang misalnya mengeluarkan kebijakan baru, entah dari segi politik kah, ekonomi kah, sosial kah. Nah, dia harus bisa mengerti ya ini
Ini berdampak apa nih dengan relasi kedua negara kita? Ya, bagaimana respon-respon rakyatnya? Bagaimana dengan respon rakyat-rakyat kita yang ada di sini? Ini akan berdampak apa nih? Saya misalnya hubungan trading ya, perdagangan, ekspor impornya bagaimana? Ya kan? Nah, itu si dubesnya itu dia harus bisa memantau itu. Dia harus bisa mempelajari. Ya, kalau ada kebijakan baru misalnya, atau misalnya ada civil unrest ya, ada kerusuhan gitu, misalnya ada masalah di negara itu. Nah, dia harus bisa analisa nih, wah ini berdampaknya bagaimana kepada hubungan saya dan negara saya. Ini berantemnya kenapa nih? Agama kah? Atau mungkin ras gitu kan? Atau mungkin ada apa? Oh, ternyata sosiopolitik. Nah, dia harus bisa mengerti responnya bagaimana. Lalu dia juga harus bisa mewakili negaranya. Bagaimana negara dia meresponi kejadian-kejadian seperti ini. Nah, itulah tugas dari kedubes. Tugas dari kedubes, dia harus bisa intel, dia harus bisa memberikan pengaruh itu. Ya, dia harus bisa bikin perjanjian-perjanjian, dealings supaya mungkin bisa mempermudah rakyat asing investasi negara dia, atau mungkin sebaliknya bawa orang dari sana ambil visa lebih gampang dan sebagainya. Itu tugasnya kedubes, memberikan pengaruh-pengaruh. Dia yang harus mengerti ini apa nih yang terjadi, ini atmosfernya, ya temperaturnya ini seperti apa. Nah, itu tugas yang kedua dari seorang kedubes. Kita akan baca di Lukas pasal yang ke-12. Saudara, Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai yang ke-56. Mari kita sama-sama baca. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Di sini Tuhan Yesus, saudara, yang sedang berbicara, dia berbicara kepada orang banyak. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dari dia tentang tidak dapat menilai zaman ini? Pada saat Tuhan Yesus masih di bumi, saudara, orang-orang Israel pada saat itu, orang-orang Yahudi itu agak sedikit kurang sensitif, saudara, untuk menilai mereka itu ada di zaman apa. Mereka gagal untuk menyadari kalau Yesus ini Mesiasnya. Ya, ini datangnya di zaman kita gitu. Inilah bentuk kehebatan dan kasih Tuhan ada di sini. Oh, tapi mereka gagal nalar. Mereka nggak dapet tuh konsepnya. Mereka tolak Mesias ini. Mereka tidak dapat menilai zaman ini yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi di sebelum mereka. Mereka gagal untuk melihat itu. Makanya Tuhan Yesus marah. Orang-orang munafik, zaman ini kamu nggak bisa ngerti, kamu nggak bisa kenal. Saudara, kita sebagai kedutaan besar surga, harusnya kita bisa melihat dunia ya di negara asing yang kita tinggal ini. Kita kan asing nih di sini ya, di dunia. Kita harus bisa lihat nih. Ini atmosfernya gimana ya? Ini temperaturnya gimana? Keadaannya gimana? Perubahan-perubahannya gimana? Kejadiannya gimana? Apa aja yang terjadi? Itu harusnya kita bisa sensitif. Kita harus bisa menilai zaman dunia yang kita tinggalin sekarang ini. Apa saja yang sedang berlangsung. Karena kita harus bisa berpengaruh. Ini intel kita. Kita harus bisa tahu iblis nih, musuh ini ngapain nih sekarang. Dan bagaimana cara kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita bisa kasih counter attack ya, lawan. Kita bisa lawan dia gimana caranya. Kita harus sensitif. Kita yang harusnya mengerti. Zaman yang kita hidupin sekarang, saudara, zaman sekarang yang paling gembar-gembor, saudara, seperti mental health, isu-isu seperti feminisme, apalagi di zaman sekarang, LGBT. Nah, ini kita harus mengerti. Saya mau tanya saudara, kalau misalnya kita bahas tentang feminisme, tentang homoseksualitas, LGBT, transgender, seberapa banyak yang saudara mengerti? Mungkin saudara pikir, aduh itu hal-hal kayak gitu, evangelisme saya nggak ngurusin lah. Masa sih saya harus ngurusin begituan? Lagi pula bukankah itu tugasnya evangelis Andre dan hamba-hamba Tuhan, musuh gitu kan, yang harusnya mempelajari itu semua? Ya betul. Kita punya tanggung jawab yang agak sedikit lebih dalam membahas, mempelajari, meriset hal-hal ini.
Tapi setelah kalau misalnya kita yang para hamba Tuhan udah selesai mempelajarinya, ya tugas kita udah beres. Lalu kita berikan itu kepada para jemaat, kepada Bapak Ibu sekalian. Supaya Bapak Ibu pun bisa mempelajari, oh gitu ya maksudnya. Oh ini ya yang kita sedang hadapi di dunia kita ini sekarang. Bagaimana ya cara kita bisa mempengaruhi mereka? Kita sebagai kedutaan besar surga, bagaimana kita bisa menanggapi mereka? Tentang isu-isu seperti itu, firman Tuhan, Raja kita ngomong apa, kita harusnya bisa kasih poin-poin kita kepada mereka. Makanya tugas saya adalah untuk mengajarkan Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu sekalian nanti di luar, di keluarga, teman-teman, rekan-rekan di kantor, harus bisa juga menjadi perwakilan dan menjadi pengaruh kita untuk mereka di dunia di luar sana. Celakanya saudara, zaman sekarang, di keduta besaran surga ini, kita banyak dubes-dubes males. Duta-duta besar yang males, saudara, ya, yang nggak mau belajar. Ya, yang kalau misalnya kita khotbah udah mulai teknis sedikit, dia udah mulai bosen. Aduh, ini ngomongin apa sih tentang psikologi, bagaimana cara kita hadapinnya, tentang finansial, tentang teori kemakmuran, apa ini bahasa-bahasa roh. Kita kadang malah aduh enggan gitu ya, kayak yang kayak ginian mah kayaknya saya nggak bisa pusingin. Lo nggak gitu sikapnya. Kita nih duta besar loh. Kita nih pangkatnya tinggi loh kalau di kerajaan surga. Kita nih perwakilannya Tuhan di dunia ini. Kita nggak bisa males. Saudara, kita jangan males. Kita harus berani mau pelajarin hal-hal ini. Kita harus kenal dunia kita. Kita harus tahu mereka ini seperti apa. Apa yang sedang mereka jalani. Apa yang akan kita hadapi. Kita harus ngerti. Makanya harus rajin, kita harus giat, kita harus niat untuk belajar bersama-sama. Makanya di gereja kita bikin kelas Alkitab, kita bikin PA. Anak-anak remaja aja, yang SMA aja saudara, udah mulai kita sama-sama gitu ya belajar. Kita bedah-bedah Alkitab, kita cari tahu tentang jawaban-jawaban. Saudara harus tahu ya, anak-anak SMA kita di gereja kita itu lumayan sering bahas sama saya tentang teman-teman mereka lah, yang cowok suka sama cowok, yang cewek suka sama cewek. Ini adalah sesuatu yang mereka berantemin sekarang. Ini adalah sesuatu yang terjadi di antara mereka sekarang. Saya mau tanya sama saudara, saudara tahu nggak anak-anak saudara ini yang cowok masih suka cewek, atau mungkin udah suka sama cowok? Terpengaruh sama teman-temannya kali. Cewek-cewek zaman sekarang sebut-sebut tentang feminisme, padahal masih bocah, mereka juga nggak ngerti apa yang diberantemin. Tapi mereka sudah didoktrinasi oleh media sosial, mereka sudah didoktrinasi oleh mungkin teman-teman. Lalu kita yang orang tua di gereja, yang duta besarnya Tuhan, kita buta sama sekali, kita bisu dan tuli tentang isu-isu ini, kita nggak bisa didik anak kita nggak bisa didik gereja kita. Nah, terus nanti di kemudian hari, mereka hilang, kita baru kaget gitu. Mereka jatuh ke sana, kita baru shock. Kita baru nangis. Itu sudah telat. Kenapa? Karena kita sebagai dubes, sekarang kita males. Kita nggak mau nih ngurusin yang kayak begini. Serahkan saja kepada hamba Tuhan. Bukan begitu sikapnya. Yesus berkata, zaman ini kamu nggak bisa ngerti. Orang-orang munafik. Lihat langit bisa. Lihat tanda mau hujan bisa. Tapi kehidupan rohanimu, kamu abaikan. Saudara, kita harus bisa menjadi pengaruh. Jadi kita harus punya intel ya, makanya intelligence. Kita harus punya pengetahuannya isu-isu seperti ini. Kita harus mau cari tahu, pelajarin firman Tuhannya. Gimana nih cara kita respon hal-hal yang seperti ini? Itu sangat penting untuk kita menjadi duta besarnya Tuhan. Supaya kita bisa memberikan jawaban buat mereka. Yang ada zaman sekarang, saudara, yang paling saya khawatirkan adalah bukannya kita yang mempengaruhi mereka. Kadang malah mereka yang mempengaruhi kita. Hal-hal yang harusnya kita keluar dan di sana kita berikan pernyataan kita. Oh, hal seperti ini kita nggak setuju, kita tolak. Firman Tuhan berlawanan, Alkitab bertentangan, kita tidak bisa terima. Harusnya kita berantemin itu di luar, malah itu masuk dibawa saudara ke dalam gereja. Kita sudah mulai melihat nih saudara ya, beberapa gereja yang sekarang pendetanya sudah mulai, ya nggak apa-apa. Pernikahan sesama jenis, ya nggak apa-apa, masuk. Kita mengasihi. Di gereja inilah tempat kasih. Kamu cowok mau kawin sama cowok, silakan. Cewek mau kawin sama cewek, silakan. Cowok mau jadi cewek, silakan. Cewek mau jadi cowok, silakan. Apa aja boleh. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya?
Apa yang terjadi? Saya sama anak-anak remaja sekarang kita lagi belajar tentang sejarah gereja, saudara. Kita pelajari selama 100 tahun ini, ya apa saja yang terjadi di dalam dunia kekristenan. Dan setelah kita lihat fakta-faktanya, setiap kali iblis mengeluarkan sebuah roh baru, tindakan baru, dia nunggu untuk gerejanya jadi males. Waktu gerejanya lagi males, gerejanya lagi nggak mau respon, nah di situ iblis pelan-pelan masuk. Ya, apa yang tadinya di luar gereja, itu jadi masuk ke dalam. Ini kita lihat sejarah, ini contohnya. Gerakan rock and roll tahun 60-an. Itu apa? Promosi tentang kehidupan bebas, ya, kehidupan seks bebas. Itu di dunia barat, rock and roll. Gereja nggak bisa lawan apa-apa. Kenapa? Karena di tahun 60-an, saudara tahu gereja itu mayoritas di dunia itu ngapain? Mereka lagi jingkrak-jingkrak sama syakaraba-raba. Oke, itu mayoritas gereja di tahun 60-an. Mereka nggak bisa lawan arus dari rock and roll itu. Mereka nggak bisa bikin statement, nggak bisa bikin pernyataan. Kalau kita gereja, di dalam kekudusan kita tidak bisa terima hal seperti itu. 10 tahun kemudian, tahun 70-an, rock and roll yang masuk ke dalam gereja. Itulah kenapa kita sekarang punya musik kontemporer. Duta besarnya pada males. Duta besarnya ngambil tindakan. Nggak bisa mempengaruhi dunia. Tebak apa yang terjadi? Dunia pengaruhin gereja. Kalau kita sekarang kita males, kita nggak mau belajar, kita nggak mau berdiri sedikit kasih. Kita punya pendapat untuk mereka. Kita harus kekeh sama apa yang kita percaya. Kalau kita nggak mau lakuin itu, nanti mereka yang bakal masuk ke gereja. Mungkin nggak di zaman kita, mungkin nggak di zaman saya, tapi nanti di anak-anak kita. Tiba-tiba waktu iblis lihat, oh ini yang tua-tuanya udah pada nggak ada, dia ketok. Ya, dia dan dunia mau masuk ke dalam gereja kita. Ya, gereja kita GKB LPA. Itu tinggal tunggu waktu kalau kita males dan kita nggak bisa didik anak kita. Kalau kita nggak bisa kasih intel di dalam gereja. Saudara, kita dubesnya. Kita representasi Tuhan. Kita pengaruh. Kita harus berpengaruh. Kalau kita males dan kita nggak mau, kita maunya tidur aja, kita maunya rebahan, tinggal tunggu waktu aja. Dunia yang masuk dan kita jadi dunia di dalam gereja. 2 tugasnya. Yang ketiga, saudara, ini yang terakhir. Tugas kedubes, seorang duta besar, dia adalah pelindung dari rakyat-rakyatnya yang tinggal di sini, yang tinggal di negara asing itu. Ya, jadi kalau misalnya kita tinggal di luar negeri, kalau ada apa-apa gitu kan, kita akan minta tolong sama dubes. Ya, kayak kemarin ini gara-gara COVID, ya, tentunya banyak rakyat kita yang tinggal di luar negeri itu siapa yang rawat. Ya, tentunya kedutaan besar langsung turun tangan. Mereka yang ambil sensusnya gitu kan, siapa aja nih orang-orang Indo yang ada di negara sini nih, gimana cara kita bantunya, udah terpapar atau belum, gitu kan. Nah, mereka lah yang harus memikirkan kesejahteraan rakyat-rakyat mereka di negara asing tersebut. Dan tentunya sama dengan kita, saudara, kita adalah kedutaan besar, jadi kita harus memikirkan kesejahteraan kita satu sama lain, kehidupan bergereja kita. Saudara, dengan pandemi ini, COVID ini, mekanisme gereja sangat-sangat berubah. Saya sering sekali menekankan kalau gereja itu fungsinya itu adalah untuk menjalani kekeluargaan antara kita satu sama lain. Jemaat Tuhan. Dan dengan munculnya pandemi ini, PPKM, PSBB, itu kita susah banget untuk jalani. Saudara bayangkan beberapa bulan ini ya, sudah sebulanan lebih ini, beberapa minggu, ya dari minggu ke minggu, saudara bisa lihat saya, ya berapa minggu sekali, kita bisa lihat Muse, kita bisa lihat Evangelis, William, khotbah, tapi satu arah. Saya udah jarang banget ngelihat jemaat, saya udah nggak pernah ketemu, saya udah nggak pernah dengar. Ya paling anak-anak remaja atau anak-anak pemuda gitu kan yang saya masih bersinggungan. Ya tapi nggak dengan jemaat secara menyeluruh, kita udah nggak bisa kumpul lagi. Ya syukur-syukur kalau sebentar lagi kita bisa ya ketemu ya untuk kumpul sama-sama lagi ya di tengah pandemi ini. Tapi untuk sekarang kita masih belum ada kabarnya. Kita masih belum tahu ini sampai kapan. Nah, saudara, harusnya kita itu bikin sebuah sistem perlindungan. Nah, tapi bedanya apa sama kedubes dunia? Kalau perlindungan kedubes dunia kan ya
fisik gitu ya, kehidupan sini. Kita itu bikin sistem perlindungan rohani, saudara. Sistem perlindungan rohani. Kita yang harus lihat nih, teman-teman sekalian di gereja, kita yang sama-sama warga negara surga, apakah kesejahteraan rohaninya terpenuhi? Apakah kita bisa saling mendoakan? Apakah kita bisa saling membantu? Atau justru di tengah pandemi ini, individualismenya itu malah makin naik. Nah, ini balik ke poin yang pertama tadi. Kalau kita gagal kasih lihat dunia, kalau kita itu saling care, saling peduli, saling mengasihi, dunia nggak akan tertarik sedikit pun sama gereja. Nggak akan. Mereka tertarik untuk jadi satu dengan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita sebagai kedutaan, kita duta besar surga, marilah kita jalankan tugas-tugas kita itu. Ini adalah bulan misi, saudara. Misi kita di dunia yang paling utama, amanat agung kita, beritakan Injil kepada seluruh dunia. Dan Rasul Paulus gambarkan itu dengan posisi duta besar. Banyak yang harus kita jalankan, di samping dengan kita ketemu orang, lalu kasih tahu, hai, Tuhan Yesus mati buat kamu, mau nggak kamu percaya? Saudara, di zaman kita sekarang, saya jujur ya, kasih tahu orang tentang itu, tentang Injil itu udah mulai minim efektivitasnya. Kenapa? Karena di dunia global seperti ini, mereka udah pernah dengar. Ya, entah dari film kah, entah dari YouTube kah, mereka kurang lebih mereka tahu lah tentang gimmick-gimmicknya. Mereka panggilnya gimmick-gimmick kekristenan. Ya sama seperti kita tahu agama-agama lain gimana gitu kan, dari TV yang kita nonton, dari video-video yang kita bisa nonton. Jadi sebenarnya konsep tentang kita nyembah Tuhan Yesus itu udah nggak asing buat mereka. Kalau kita kasih tahu, mereka juga, iya, saya tahu kok ya. Tuhan kalian adalah Yesus ya, salib-salib. Saya tahu. Jadi sekarang penginjilan itu udah nggak bisa cuma dengan ngoceh-ngoceh tentang Tuhan Yesus mati. Enggak. Kita harus memberikan makna dari kematian Yesus di kayu salib itu yang lebih dalam kepada mereka. Dan itu dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, kita berikan presentasi kepada mereka, jadi representasi surga kepada mereka. Kita bisa berpengaruh kepada mereka. Kita bisa dengan berani kasih stand kita di mana. Nih, aku ini, pendapat kita mikirnya seperti apa? Seperti ini. Kalian harus tahu. Nah, dengan cara-cara seperti itu, dengan cara kita punya hubungan yang erat di dalam gereja, keluarga dan keluarga, itu baru bisa efektif waktu kita kasih tahu, nih loh, Yesus mati dengan kasihnya yang luar biasa. Jadi ada maknanya. Kalau kita kasih Injil doang, tapi sisa kehidupannya kita sama kayak dunia, kita tidak saling mengasihi, kita sloppy ya, kita memble di dalam hidup kita gitu ya, nggak ada yang sukses, jadi ayah nggak sukses, jadi suami nggak sukses, jadi pekerja biasa aja. Dunia nggak bakalan tertarik, Injil kekuatannya langsung hilang. Misi. Saudara mau jalankan misi? Kita punya misi sebagai duta besar di bumi. Kita representasi surga. Kita pengaruhi dunia. Kita lindungi satu sama lain. Saya harap saudara ini bisa membantu kita, memperingati kita. Ya, saya juga. Gitu ya, kalau kita ini adalah ambasador, kita duta besar ya Tuhan. Kita wakili surga negara kita. Ya, mari kita bersatu di dalam doa, kita minta Tuhan bantu untuk kita bisa menjalani tugas kita ini. Bapa dalam surga Tuhan, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu. Dan tentunya Tuhan, pada hari ini kami belajar, seperti yang Rasul Paulus katakan, kami adalah utusan-utusan. Layaknya seorang duta besar yang diutus dari negara lain. Tuhan, kami punya kewarganegaraan surga. Kami bukan lagi dari dunia ini, meskipun kami masih tinggal di sini. Dan kami di sini sekarang menjadi representasi dari Engkau. Ketika orang melihat kami, seharusnya orang melihat Engkau. Seharusnya orang mencicipi sedikit. Apa itu surga? Apa itu kasih dan damai sejahtera? Dan Bapa, tentunya kami untuk kami memberitakan Injil akan sangat sulit kalau kami punya banyak kegagalan. Akan sangat sulit kalau kami banyak kelalaian di dalam kami menjalani hidup kami. Kami minta sekali lagi untuk Tuhan berikan kami kemampuan. Kami juga minta ampun atas kesalahan kami. Kalau mungkin selama ini kami sudah benar-benar acuh, kami sangat bodoh amat dengan misi kami di dunia ini. Kami minta Tuhan sekali lagi yang tegur, setiap hati perbarui, setiap hati berikan kami hikmat kebijaksanaan.
supaya kami bisa tahu di mana tempat-tempat kami bisa masuk menjadi saksi untuk Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Bapak untuk kondisi pandemi ini. Tentunya kami percaya Tuhan apapun yang terjadi, Engkau berdaulat, Engkau yang berandil di atas kejadian ini Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berikan kami damai sejahtera yang dari Engkau dan sukacita yang dari Engkau sambil kami menjalani ini. Kami berdoa untuk segenap jemaat kami yang mungkin terpapar, yang lagi yang sedang menjalani pemulihan. Kami juga berdoa kepada mereka untuk mereka Tuhan, biar Engkau yang bantu mereka, berikan mereka damai sejahtera. Kami serahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Semoga Tuhan memberkati.